Halo Fuse Family, perkenalkan nama aku Jenny dari Fuse Purpose. Oke, buat sesi kali ini kita mau belajar topik yang menurut aku sangat menarik dan sangat engaging. It's about discovering your spiritual gifts gitu. Aku berharap through this sharing kita bisa lebih mengerti apa itu spiritual gift itself and understand how we can utilize it for the kingdom of God. But before we start, let's pray. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesempatan-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan tentang firman-Mu, tentang spiritual gift. Tuhan, biarkan Kau yang memberikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu aja. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berdasarkan dari rencana-Mu aja. Kau juga berkati orang-orang yang mendengar, biarlah semuanya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita ngomongin tentang spiritual gift. It sounds very magical gitu kan. Tapi sebelum kita benar-benar ngerti apa itu, kita harus tahu dulu asal-usul spiritual gift itself. Kalau kita back to the history in the Bible, kita tahu kalau Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan naik ke surga, dia sempat bilang ke murid-muridnya bahwa suatu saat nanti dia akan kembali ke surga. Dan saat dia udah kembali ke surga, dia akan memberikan kita, umat pilihannya itu penolong yang lain. Nah, itu yang biasa kita sebutnya sebagai Roh Kudus. Oke, kita bisa baca sedikit dari firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16-17, Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kita kan sebagai umat-umat percaya, ingat kan tugas kita sebagai anak Allah itu apa? Ingat amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tugas Roh Kudus inilah yang sebagai penolong yang akan membantu kita untuk menyelesaikan karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia, yaitu untuk memberitakan kabar baik tentang juru selamat. So, the next question-nya tuh gimana Roh Kudus membantu kita? Oke, salah satu manifestasi dari karya Roh Kudus itu adalah tadi, through spiritual gift ini. That's why sometimes spiritual gifts are referred as a gifts of the Holy Spirit. Tapi apapun istilah namanya, kita harus ngerti dulu karakteristik dari spiritual gift tersebut. Oke, first, kita berbicara tentang karunia rohani yang hanya ada dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, hati kita udah kebuka dan kita bisa kita bisa benar-benar menerima Roh Kudus masuk ke dalam hidupan kita. Second, spiritual gift itu bukan sekedar bakat atau skill yang kamu punya dari lahir seperti orang-orang pada umumnya gitu. Karena kalau natural abilities itu kan kadang turun-temurun atau enggak mungkin develop gitu kan. Tapi spiritual gifts ini benar-benar kamu terima dari Tuhan Yesus gitu, dari Allah kita sendiri. Jadi, no one should become proud of possessing spiritual gift ini. Karena itu hanya simply God expressing Himself through people as they depend on Him gitu. Third, everyone is on a unique spiritual journey with God. Ya, bukannya Tuhan nggak konsisten, bukannya Tuhan berubah-berubah, tapi cara Dia mengekspresikan keagungannya ke setiap orang tuh berbeda-beda. Anggapannya Tuhan itu selalu punya rancangan yang khusus bagi umat yang percaya. Karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu, Tuhan tuh mengenal kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jadi Tuhan tuh bisa tempatkan the perfect gift for each every one of us gitu. Yang benar-benar bisa sesuai dengan fungsinya untuk bisa mencapai tujuannya. Roh Kudusnya juga tetap sama, tapi memang spiritual gift yang kita bisa dapatkan tuh berbeda-beda. Di 1 Corinthians 12 verse 4-7, Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit of the common good. Seperti halnya part-part di badan kita, punya bentuk dan fungsinya masing-masing, tetapi tujuannya itu satu, untuk bekerja sebagai satu tubuh. Seperti kita member of the church gitu, every believer has a unique role in the body of Christ. So, the second question,
What is my role in the body of Christ? What are my gifts? Itu kan yang paling sulitnya gitu. Ada fast track-nya. You can try to do it online test in spiritualgifttest.com. Tapi actually banyak yang lainnya juga. Ini hanya salah satu yang lumayan paling terkenal. They simplified into 15 gifts. Ada serving, giving, teaching, knowledge, wisdom, mercy, prophecy, and etc. Akurat atau enggaknya hanya bisa kamu yang menilai kan. Tapi I think it is a very great tool. It will give you general idea about the spiritual gift itself. Gitu. Tapi jangan takut. Kalau emang nggak mau doing the online test, kita juga sebenarnya tuh bisa detect spiritual gift itu secara manual, secara diri kita. Walaupun terdengarnya kayak spiritual itu something yang sulit dipahami, sulit dimengerti gitu kan. Tapi ternyata step awalnya itu sesimpel kita bisa tanya ke diri kita sendiri. Kayak apa sih yang biasanya jadi beban kita untuk bring grace to other people gitu. Mungkin jawaban kamu sesimpel, oh aku senang banget dengerin saran, atau aku senang banget ngasih saran ke teman-teman yang lagi kesulitan. Atau aku senang banget kalau aku bisa sharing knowledge with other people. Sesimpel itu. Atau juga bisa tanya ke orang-orang terdekat kita. Kayak apa sih yang biasanya gue lakuin yang bisa kayak raise you or even blesses you gitu. Karena mungkin dari perspektif orang kita bisa tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri gitu. Yang terakhir kita bisa tanya langsung ke sumbernya yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita bisa berdoa untuk Dia memberikan petunjuk kepada kita apa sih spiritual gift kita dan gimana kita menggunakannya. Karena ya kenapa sih hubungan analisa diri dengan spiritual gift gitu? Karena spiritual gift sometimes feels like a natural talent or even a personality traits. I mean something that you must have been familiar with. Well, to be fair, talent and spiritual gift come from the same source. However, when one turns to the faith and surrender them to God, God can transfer your familiar talents to something beyond our imagination and become strength to equip you to do the ministry and beyond. Gitu. Jadi mungkin spiritual gift kamu nggak jauh-jauh dari apa yang biasa kamu lakukan untuk sekitar kamu. Gitu. Tapi once kamu pakai itu untuk berjalan bersama Tuhan, Tuhan bisa ubah dari hal yang mungkin sangat biasa di mata orang menjadi hal yang sangat luar biasa dan membawa dampak yang besar bagi orang-orang sekitar kamu. Okay, then after you discover your gift, what next? Gak cukup kalau cuma tahu gift-nya apa gitu kan. Harus tahu bagaimana utilize-nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi seperti aku bilang, walaupun serupa kayak natural talent, tapi sangat berbeda dalam aplikasiannya, dalam hasilnya, dalam sarananya gitu kan. Natural talents develop from hard work and perseverance. We practice, we train, and along the way we can achieve the expected result. Beda banget sama spiritual gift. On the other hand, are increased as we mature in relationship with God. Jadi sumbernya itu adalah Tuhan. Pokok anggurnya itu adalah Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan kita. Jadi cara utilize yang benar adalah ya you must use it humbly and faithfully. Dengan cara itu Tuhan akan disenangkan dengan gift yang kita peroleh, yang kita diberikan. Karena spiritual gift are given to us for a specific reason, to glorify God of course. It means to serve God and serve others. Jangan lupa serve others ya. Jadi nggak boleh banget itu digunakan untuk personal benefits. Dan gak boleh banget untuk sombong, apalagi compare gift to one another. Ada ayatnya, 1 Petrus 4 ayat 10-11, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, jagalah hatimu selalu, punya hati seorang hamba dan yang mau melayani dan diajar. Whether you are a leader, a preacher, encourager, a helper, gitu. Ingat, it's not about the platform, it's about people. It's not for recognition, but for God's kingdom.
It's not for competition, but collaborations. In conclusion, every believer has a gift. You have gifts, and they are there on purpose. The world is desperate for the grace of God, and you have an unlimited supply of it inside you, just waiting to come out through your gift. Dan all gifts are significant. Semuanya itu hanya fokus untuk memuliakan Tuhan dan untuk digunakan kayak untuk for the good of His people. You'll be surprised on how God can use you to your full potential. But when we have been gifted by God to accomplish something, we should expect the unexpected. But remember to always use it with a servant heart and focus on God. Let the love of Christ be our motivation.